Sabda Nabi, seorang yang tidak pernah berdusta di dalam kehidupannya, sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk sekalipun ke lubang biawak, kamu juga akan ikut. Sahabat bertanya, apakah orang sebelum kami itu orang Yahudi atau orang Nasrani? Nabi menjawab, siapa lagi? Kita muhasabah. Apa yang kita lakukan di dalam pergantian tahun ini? Ada orang yang bersuka cita, ada orang yang bergembira, bahkan ada orang yang melampaui batas. Dan di antara kita umat Islam ikut-ikut saja. Sunnah atau tradisi atau kebiasaan mereka itu ternyata disadari atau tidak banyak yang kita ikuti. Kita tahu bahwa orang Yahudi ketika memanggil jamaahnya mereka menggunakan dengan trompet, dan kita ikut-ikutan menggunakan trompet itu. Orang Nasrani ketika memanggil jamaahnya menggunakan lonceng. Orang Majusi pakai api, dan kita gemar dalam acara seremonial kita, entah itu ulang tahun atau apapun namanya, kita meniup lilin. Bukankah itu api? Bukankah itu bukan tradisi kita? Bahkan bukan ajaran dari agama kita. Rasulullah itu selalu mengambil sikap ingin berbeda dari Yahudi dan Nasrani di dalam masalah-masalah akidah dan ubudiyah. Ketika mereka menggunakan trompet untuk memanggil jamaah, ketika mereka menggunakan lonceng untuk memanggil jamaah, maka Islam menggunakan adzan. Sabda Nabi, khalifu ahlal kitab wasumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Kalau ahlul kitab tanggal 10 berpuasa, silahkan kamu berpuasa, tapi hendaklah kamu berbeda. Berpuasalah sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadur rabbar rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, mengawali khutbah pada siang hari ini, mari kita senantiasa berikhtiar untuk meningkatkan takwa Allah, menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan-larangan Allah. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah,
Hari ini kita ada di posisi 14 Januari 2022. 2 minggu kita menapaki tahun baru ini. Ada sebuah fenomena yang itu berlangsung setiap tahun, setiap pergantian tahun. Sebagian dari kita disibukkan dengan penyambutan tahun baru. Ada yang menyambut dengan sukacita, ada yang menyambut dengan melakukan kegiatan-kegiatan rekreatif, ada yang menyambut dengan mencari hiburan, bahkan ada juga yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat atas nama merayakan tahun baru. Tetapi ada juga hamba Allah yang merenung, ternyata umur kita sudah semakin dekat ke ajal kita. Mari kita renungkan sebuah sabda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La tuba'atsunna sunana man qablakum shibron bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dahalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Sabda Nabi, seorang yang tidak pernah berdusta di dalam kehidupannya, beliau menyatakan, sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk sekalipun ke lubang biawak, kamu juga akan ikut. Sahabat bertanya, apakah orang sebelum kami itu orang Yahudi atau orang Nasrani? Nabi menjawab, siapa lagi? Mari kita muhasabah. Apa yang kita lakukan di dalam pergantian tahun ini? Ada orang yang bersukacita, ada orang yang bergembira, bahkan ada orang yang melampaui batas. Dan di antara kita umat Islam ikut-ikut saja. Jamaah yang dimuliakan Allah, sunnah atau tradisi atau kebiasaan mereka itu ternyata disadari atau tidak banyak yang kita ikuti. Kita tahu bahwa orang Yahudi ketika memanggil jamaahnya, mereka menggunakan dengan trompet, dan kita ikut-ikutan menggunakan trompet itu. Orang Nasrani ketika memanggil jamaahnya menggunakan lonceng. Orang Majusi pakai api. Dan kita gemar dalam acara seremonial kita, entah itu ulang tahun atau apapun namanya, kita meniup lilin. Bukankah itu api? Bukankah itu bukan tradisi kita? Bahkan bukan ajaran dari agama kita. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah itu selalu mengambil sikap ingin berbeda dari Yahudi dan Nasrani di dalam masalah-masalah akidah dan ubudiyah.
ketika mereka menggunakan trompet untuk memanggil jamaah, ketika mereka menggunakan lonceng untuk memanggil jamaah, maka Islam menggunakan adzan Allahu Akbar diakhiri dengan la ilaha illallah. Itulah panggilan di dalam agama kita untuk melakukan ritual, untuk menghadap Allah, untuk menyembah kepada Allah, bukan menggunakan trompet. Ketika suatu saat Rasulullah datang ke Madinah dan Rasulullah melihat orang Yahudi berpuasa, sehingga Rasulullah bertanya ketika itu tanggal 10 bulan Muharram, ada apa ini? Sahabat memberitahu Rasulullah, orang Yahudi sedang bersyukur karena nabinya diselamatkan oleh Allah. Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun. Maka kemudian Nabi bersabda, nahnu ahaqqu bi Musa, saya lebih berhak dengan Nabi Musa. Cuma Nabi tidak hanya ingin berpuasa pada hari tanggal 10 itu saja. Di dalam kitab Durratun Nasihin ada sabda Nabi, khalifu ahlal kitab wasumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Kalau ahlul kitab tanggal 10 berpuasa, silahkan kamu berpuasa. Tapi hendaklah kamu berbeda. Berpuasalah sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita renungkan sabda Nabi yang sudah disampaikan 14 abad yang lalu. Ternyata memang ada fenomena kita mengikuti mereka. Apa yang seharusnya kita lakukan di dalam pergantian tahun ini? Di dalam surah Yasin ayat 68 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq. Orang yang aku tambah umurnya, yang aku panjangkan umurnya, hakikatnya orang itu aku kembalikan kepada asal kejadiannya. Seperti apa asal kejadian kita? Dalam surat Ar-Rum ayat 54 Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Allah ciptakan kita terlahir dari rahim ibu kita dalam keadaan lemah. Kita tidak mempunyai daya apapun, semua kebutuhan kita memerlukan bantuan orang lain, terutama ibu. Sesuai dengan perkembangan usia, maka kelemahan kita itu berangsur-angsur berkurang. Dari bayi, kemudian menginjak masa anak-anak, kemudian menginjak fase remaja dan dewasa. Maka pada saat itulah kita diberikan kekuatan oleh Allah. Kita punya potensi. Apakah itu berlangsung seterusnya seperti itu? Tidak. Wa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Kembali kita akan menjadi lemah. Yang tadinya kita butuh bantuan orang lain, akhirnya juga tidak mustahil. Kita juga akan membutuhkan bantuan orang lain. Kadang-kadang berjalan kita perlu dituntun. Kadang-kadang makan kita perlu disuapi. Pendek kata, kita kembali dalam keadaan lemah, wasyaibah dan beruban. Ketika kita menyadari kondisi kita seperti itu, apa yang harus kita lakukan?
Allah memberikan bimbingan dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Hendaknya seseorang termasuk kita melihat apa yang sudah kita lakukan pada saat-saat yang sudah kita lewati. Apa yang sudah kita lakukan pada 2021. Untuk apa? Lihat untuk hari esok. Hari esok boleh jadi tahun sekarang 2022 atau hari esok nanti episode kehidupan kita keempat, yakni alam barzakh. Kita tahu kita mengalami fase beberapa periode kehidupan. Alam arwah dulu sudah tercatat. Nama kita, kapan kita lahir, kapan kita meninggalkan dunia, berapa rezeki kita, siapa jodoh kita sudah tertulis di alam arwah, di Lauh Mahfuz. Kemudian fase kedua di alam rahim, 9 bulan kurang lebih kita ada di perut ibu, di rahim ibu. Dan sekarang fase ketiga, episode ketiga, kehidupan di dunia. Apakah selamanya kita hidup di dunia? Tidak, dunia ini bukan terminal. Masih ada kehidupan esok yang harus kita siapkan sejak sekarang. Dan memang fungsi kehidupan kita di dunia, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini lahan untuk tempat kita bercocok tanam. Pada akhirnya kita akan mendapatkan manfaat dari hasil kita bercocok tanam. Kita akan panen dan akan kita bawa nanti pulang kembali ke asal kita. Di mana itu? Di sorga. Nabiullah Adam diciptakan di sorga, bukan di dunia. Dan kita diharapkan pulang kembali lagi ke sorga. Namun sebelum itu masih ada kehidupan sebelumnya, yakni di alam kubur. Jadi kehidupan sekarang untuk mempersiapkan hari esok, di mana kita akan masuk ke alam kubur, alam barzakh, dan akhirnya akhirat. Kita sering diingatkan oleh Kiai Haji, annal mauta haq, wa annal qabru haq, wa anna na'imahu haq, wa anna azabahu haq. Sesungguhnya kematian itu nyata. Alam kubur itu nyata. Kadang-kadang kita menyiapkan sesuatu yang tidak nyata. Berkapling-kapling kita beli tanah. Belum tentu tanah itu kita nikmati. Bahkan yang kita siapkan untuk anak cucu kita, belum tentu anak cucu kita menikmati yang kita siapkan. Tetapi yang nyata di depan mata kita adalah kematian. Di sana di alam kubur ada nikmat, di sana ada azab. Sudahkah kita merenungkan, kalau kemarin kita berumur 60, sekarang 61, berarti semakin sedikit jatah kehidupan kita di dunia ini. Maka lewat renungan khutbah pada saat ini, mari kita siapkan kehidupan yang akan datang. Sesuatu yang nyata di depan kita. Tinggal menunggu panggilan, tinggal menunggu giliran. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah, agar kita senantiasa menyiapkan diri kita untuk menghadapi hari esok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq
wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi, faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa ihfad lana wal muslimin wa qina wa iyyahum min syarri masaibid dunya waddin. Allahumma adfa'na al-balaa'a wal wabaa'a wal asqama wal amrada wat ta'un ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadza khassa wa an sa'iri biladil muslimina 'amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi ajallu wa a'dhamu wa akbar.